Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian, tapi saya mau katakan Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang percaya kepadanya, pada Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang hatinya percaya dibenarkan, dan setiap orang yang mengaku dengan mulutnya dia diselamatkan. Percaya apa? Bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu mengaku apa? Mengaku Yesus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita sehingga semua dalil-dalil yang dalam Alkitab akan menjawab dengan tuntas bagaimana kita menerima keselamatan itu. Tapi hari ini saya tidak bicara soal keselamatan, tapi saya berbicara soal persembahan khusus. Dan selamat pagi bagi kita, selamat pagi bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya berharap doa membuat kita terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah kami dapat melakukan persembahan khusus kepadamu Tuhan saat mungkin di tempat di mana kami berada Tuhan. Kami Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan khusus itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca pasal Keluaran 35, 36. Tapi ini kan cukup panjang. Tapi saya tidak akan membacakannya semua, tetapi beberapa hal penting yang akan saya bacakan. Ayat 36 dulu. Dan berkatalah kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Wow, luar biasa. Ayat 4, pasal 30-nya, berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman dan perintah Tuhan yang bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dan dari barang kepunyaanmu, bla bla bla, ya. Nanti bisa baca di pasal 36 dari Keluaran itu. Lalu kemudian respon, ini yang mau saya ceritakan, respon dari umat. Lalu pergilah segenap jemaat Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Ya. Jadi mengapa tadi sampai berlimpah-limpah di sana itu? Karena ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk membawa apa yang Tuhan gerakkan dalam hatinya untuk dibawa. Karena di sana tidak dibatasi bawa kain, bawa emas, bawa perak, bawa kayu, bawa paku, bawa apa saja. Oh, paku belum ada. Kalau dalam konteks sekarang baru boleh paku, ya semen, ya besi. Dalam konteks yang sekarang. Kalau dulu nggak ada itu paku. Kalau besi mungkin masih, ya. Saya nggak tahu ada besi dulu apa enggak. Karena yang selalu terdapat disebut Alkitab, emas, perak, dan tembaga, ya. Nah, dan saya mau katakan, orang yang pertama respon dari jemaat itu adalah datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Jadi di situ orang yang tergerak hatinya, willing to give, ya. Jadi rela untuk memberi. Wah, bayangkan kalau umat semua rela untuk memberi.
dan kemudian gereja akan melakukan segera gerakannya untuk melakukan hal yang terbaik, baik itu menolong orang miskin, baik itu memberkati hamba-hamba Tuhan di bawah pengembalaannya mungkin, dan lain sebagainya. Ketika saya membaca ini, saya merenung dalam, karena saya banyak melihat ada banyak rumah-rumah Tuhan yang dibangun, baik di sini, baik di Sumatera, baik di mana saja. Orang merasa gimana gitu ya, akan agak merasa sulit untuk, sudah lama pembangunan berlangsung, bukannya mereka orang-orang miskin, bukannya yang di dalam gereja itu orang-orang yang tidak mampu, bukan. Tetapi saya mengamati adanya orang-orang yang tidak rela, yang tidak digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Jadi orang yang digerakkan oleh Tuhan itu willing to give. Yang kedua juga dikatakan cheerful giver, pemberi yang bersukacita atau pemberi yang senang gitu. Dia memang suka memberi gitu sudah. Ya, ketika saya melayani di Sumatera, saya tidak perlu sebut di mana. Tetapi ketika orang mengatakan ini seng belum ada, saya pada waktu itu menggerakkan berapapun seng itu, ya, karena itu luas, saya tidak tahu berapa, dan hitung nanti setelah itu saya bayar. Orang tidak keinginan untuk melepaskan. Ketika kita mau beli sesuatu, masan kita juga kita lepas, termasuk cincin nikah kita. Apa yang ada kita lepas. Kenapa? Kita harus menjadi teladan dalam memberi. Mobil ada, mobil dilepas. Emas ada, emas dilepas. Ya. Saya masih ingat hampir ya waktu itu emas baru 24.000. Hampir 1 kilo itu hanya berapa juta pada waktu. Kalau dihitung sekarang itu berapa itu ya. Tetapi itu masih, waktu itu masih saya ingat 24.000 1 gram. Ya, jadi kalau dijual nggak mungkin sampai 24.000. Tentu di bawah itu. Tapi kita harus rela memberi. Kita harus rela menyupport. Kita harus punya itu. Jadi juga ada generous, ini tulisan malaikat soalnya. Orang yang memberi dengan limpah, generous people. Jadi ada orang-orang memang, kalau kita ketemu orang yang generous people ini pasti ada lah ya. Saya sudah pernah melihat orang membawa emas kilo-kiloan datang ke gereja. Saya sudah pernah juga melihat banyak orang membawa uang dalam ketika terjadi pembangunan. Itu banyak orang ya yang tergerak. Kalau sudah begitu, ada orang-orang generous people, itu sudah nggak akan susah membangun itu. Ya, yang namanya tergerak, ya itu. Tapi ada orang yang tergerak itu sampai berlimpah. Bukan karena mereka mau sok-sokan, bukan. Karena memang mereka sadar gitu. Dan Musa ketika mengumumkan supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Israel lakukan, dan mereka sambut. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Karena nanti panjang-panjang susah soalnya. Yang kedua, setiap orang tergerak hatinya, dan kedua, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus itu. Jadi ada yang bawa emas, ada bawa kain, ada bawa keahlian-keahlian lain yang diiskat atau dirajut, apa saja yang terdorong untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, mereka persembahkan. Ada yang digerakkan oleh hatinya, tergerak oleh jiwanya dari perasaannya yang paling dalam itu. Wah,
ini saya bisa melakukan ini, ya baiklah, yang bisa saya berikan ya dengan seluruh apa saya akan berikan. Bayangkan kalau setiap orang memiliki hati yang terdorong, hati yang tergerak, hati yang jiwa yang terdorong. Lalu kemudian yang terakhir kata firman Allah, setiap orang mempersembahkan, ya. Ini saya bacakan dulu ini supaya ada di dalam 35 ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting cincin, materai terong, segala macam emas. Demikianlah setiap orang mempersembahkan persembahan ujukan bagi Tuhan. Persembahan ujukan dari emas kepada Tuhan. Wah, makanya kalau kita baca tadi ayat selanjutnya dari pasal 36 itu, Musa sampai melarang jangan lagi membawa. Apakah pernah ada gereja jangan lagi membawa? Saya pikir gak pernah. Ya saya kan nggak tahu, kalau saya nggak tahu ya. Ya. Tetapi dari beberapa pembangunan gereja yang saya ikuti, hampir tidak pernah. Walaupun pada akhirnya selesai, walaupun memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi ini belum selesai pembangunan rumah Tuhan atau persembahan khusus untuk membangun bait suci itu belum selesai, tapi berlimpah-limpah sampai dilarang jangan lagi bawa. Wah, setiap orang itu. Makanya satu kata saya senang apa yang dikatakan oleh Musa. Satu kata ini. Di dalam ayat yang ke-6, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan demikian tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Ya, kalau itu kalau itu Anda dimanapun Anda yang mendengarkan ini, mungkin di tempat Anda ada pembangunan yang sudah sedang berlangsung, ya terlibatlah, ya. Mungkin hanya sebagai benih, ya. Saya pernah berkata hanya 50.000. Saya kata inilah pas waktu itu memang, ya itulah yang ada di kantong pada waktu itu. Tapi saya tergerak pada waktu itu, Mbak. Karena itu bukan sengaja kita datang ke situ, tetapi pada waktu kita ibadah lalu ya tergerak. Yang ada itu ya itu saja. Saya hanya katakan kepada teman saya ini adalah benih berkat Tuhan. Dan pada akhirnya gereja itu juga dapat dibangun dengan selesai. Tetapi perlunya orang-orang yang betul-betul mempunyai hati untuk memberi kepada Tuhan. Kalau itu kita punya, ya miliarder itu punya tergerak, ya kan pembangunan rumah Tuhan itu akan menjadi lebih cepat. Wah, masa saya aja beri, saya sudah capek-capek bekerja kok dia. Coba Tuhan katakan begini, saya sudah berikan kau kesehatan, kemampuan, hikmat, akal budi, kecerdasan begitu luar biasa. Saya tarik. Tapi untungnya Tuhan itu nggak pernah bilang begitu. Dia mencari orang-orang yang tergerak hatinya, terdorong hatinya dari perasaan, dari emosinya, tergerak oleh karena dia memang mau mempersembahkan sesuatu. Dan kalau itu terjadi, kita akan melihat apa yang dialami oleh jemaat
Israel pada waktu itu. Dan biarlah kita sebagai orang percaya mau melibatkan diri dalam persembahan khusus, ya, atau judulnya tadi saya bilang persembahan khusus yang kita lihat berlimpah-limpah. Yang terakhir pada yang terakhir saya baca, rakyat membawa lebih banyak, ya, dalam pembangunan rumah Tuhan. Perlu rakyat membawa lebih banyak, jemaat membawa lebih banyak, ya. Tapi ketika lebih banyak sudah stop, ya. Kita tidak tahu kapan, tapi kita bawa lebih banyak gitu, ya. Tapi kalau sudah cukup untuk pembangunan itu stop. Tapi saya lihat hampir tidak pernah, ya. Dan saya berharap ada hal-hal yang seperti itu yang digerakkan Tuhan. Belum lagi selesai, dana sudah berlimpah-limpah. Wow, itu luar biasa itu. Sampai pendetanya bilang, stop dulu, stop. Nanti kalau apa kita, itu, ya. Kan sudah ada RAB-nya kan gitu kan. Kalau pembangunan gereja itu kan sudah ada RAB-nya, sudah diperhitungkan semua secara detail. Ya, apa-apa, paling kalaupun ya kurang sedikit atau lebih sedikit gitu, ya. Dan kalau itu RAB sudah dilakukan dan terus dana datang berlimpah-limpah, wow, luar biasa itu. Itu jangan di-sweet kepada yang lain. Itu karena persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan harus dipersembahkan untuk membangun rumah Tuhan. Karena ada kadang-kala orang men-sweetnya kepada yang lain. Kalau saya sering mengatakan kalau pembangunan itu kepada pembangunan rumah Tuhan, ya saya bawa, bikin. Kalau itu saya bisa pergunakan untuk diri saya, baru saya gunakan untuk diri saya. Itu akan saya tanya. Jangan nanti jadi berdosa saya di hadapan Tuhan. Ini pembangunan rumah Tuhan atau berkat kepada siapa? Nah, kalau sudah dibikin situ untuk pembangunan, jangan lagi tanya. Udah dibuat pembangunan untuk rumah Tuhan, ditanya lagi ini pembangunan untuk siapa? Itu namanya ya taksir sendiri saja, ya. Tetapi saya berharap pembangunan rumah Tuhan dimanapun ada, setiap jemaat yang ada dimanapun dia berada, kiranya, ataupun saya juga menikmati dari orang-orang yang bukan jemaat saya, dari orang-orang luar, dari luar daerah yang mendengar ataupun yang saya call kalau untuk pembangunan rumah Tuhan, saya nggak perlu takut menggerakkan orang gitu kan. Ya kiranya kalau dia bersedia, ya Tuhan berkat, sama dengan Musa mengumumkannya kepada jemaat dan responnya puji Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan itu, jangan sampai kata begini. Karena ada orang yang berkata demikian. Enak kamu, sayang kerja kamu yang makan. Saya yang banting tulang, kamu yang makan. Enak-enak kamu. Saya bangun pagi-pagi, kamu bangun apa? Bangun rumah Tuhan. Kalau suruh bangun pagi, kita tidak kalah dengan jemaat. Walaupun mereka mungkin bangun hanya untuk usaha, tetapi kita bangun untuk menjaga jiwa mereka, kesehatan mereka. Bangun pagi-pagi sekali. Bukan hanya untuk soal lahiriah kita, tapi soal jiwanya juga kita minta dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tapi saya melihat orang ini akhirnya kandas dalam kerohaniannya, dalam rumah tangganya. Karena apa? Dia tidak menghargai Tuhan. Kalau Anda tidak bisa memberi, diam saja. Ya. Kalau memang Anda belum digerakkan oleh Tuhan, diam saja. Jangan sudah nggak berbuat, ngoar-ngoar. Itu tanda Anda tidak rohani. Ya, tapi puji Tuhan, saya bersyukur Anda adalah orang-orang yang generous people, generous heart, ya,
hati yang berlimpah-limpah untuk memberi, cheerful giver, pemberi yang dengan sukacita, tanpa paksaan, dan willing to give, rela terus untuk memberi. Dan kalau itu ada dalam setiap gereja, setiap umat kata firman Allah, bukan mereka, tetapi setiap umat. Bayangkan kalau setiap, baik laki-laki maupun perempuan, kata firman Allah, Alkitab mencatat, pada akhirnya Musa mengatakan rakyat, ya, karena semua membawa. Tidak ada, oh saya hanya membawa kain, saya hanya bawa ini, saya hanya bawa kalian saya. Nggak ada rakyat mengatakan begitu. Apa yang bisa dipersembahkan. Kecil besar itu urusan dengan Tuhan. Tapi akibatnya Anda tahu, berlebih. Karena semua hati tergerak untuk melihat pembangunan bait Allah itu. Persembahan sukarela mereka atau persembahan khusus mereka untuk membangun bait Allah. Dan pada akhirnya mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka memiliki kelebihan yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya Musa menyetop rakyat untuk memberi dalam persembahan pembangunan bait Allah itu. Dan saya berharap gereja Tuhan yang sedang membangun, dan mereka-mereka yang kebetulan mendengar firman Allah, mereka gerejanya sedang membangun, lakukanlah yang terbaik. Jangan masa bodoh. Ketika engkau memberkati, Tuhan akan memberkati engkau. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kami, sehingga kami menjadi pemberi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka dan memberikan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan, datang kepada Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia mengundang engkau untuk menyerahkan semua persoalan. Dan kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang mengenal nama-Mu. Engkau akan tolong dan Engkau akan menyertai mereka saat dalam keletihan mereka, kesesakan mereka. Dan Engkau akan menjawab mereka supaya mereka memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu, dan Allah akan terus menolong mereka, menjawab seluruh kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kiranya Tuhan terus menolong mereka. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya pagi ini kita bergerak bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman bersama dengan kita. Mantap, mantap,